Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani Mahmud. Saya dari kelas akuntansi B dengan NIM 921421056. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang ekonomi syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ekonomi syariah. Nah, jadi kalau menurut bahasa, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Nah, arti dari oikos itu sendiri yaitu keluarga atau rumah tangga. Nah, sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan. Itu tadi menurut bahasa. Nah, sekarang menurut istilah. Menurut istilah itu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Nah, ekonomi syariah ini bisa juga diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan memecahkan masalah ekonomi sesuai syariat Islam. Nah, ekonomi syariah ini landasannya itu syariat Islam. Nah, landasan tersebut itu bisa didapatkan dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Qiyas dan Ijma. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu apa itu Ijma dan Qiyas. Jadi yang pertama kita akan bahas Ijma. Jadi Ijma itu salah satu cara untuk menetapkan hukum yang sebelumnya itu kita tidak dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tapi penetapan Ijma ini tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, pengertian Ijma ini juga bagian dari ijtihad dari para ulama. Nah, sebagai contoh dari Ijma itu, penetapan hukum berdasarkan Ijma ialah pemberian warisan kepada nenek lelaki atau jad ketika ia berkumpul bersama-sama dengan anak laki-laki. Nah, apabila orang yang meninggalkan seorang anak laki-laki dan nenek lelaki, nah dalam hal ini seorang nenek tersebut ketika tidak ada ayah orang yang meninggal menggantikan ayah dalam menerima warisan 1/6 harta peninggalan. Nah, keputusan tersebut berdasarkan ijma sahabar. Nah, contoh lainnya juga contohnya pemesanan barang yang baru akan dibuat atau istisna, yang seharusnya sebenarnya tidak boleh karena hal ini berarti membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Tapi keputusan ijma ini membolehkan pemesanan tersebut karena diperlukan. Nah, selanjutnya ada qiyas. Jadi qiyas itu menurut para ulama ushul fiqh artinya itu menetapkan hukum suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, lalu apa sih contoh qiyas itu? Jadi qiyas itu kan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, qiyas itu kan semacam perumpamaan atau suatu analogi. Nah, jadi contoh dari qiyas tersebut itu misalnya menentukan hukum halal haram dari narkotika. Karena kan narkotika itu kan sebelumnya tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, narkotika ini juga kan belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh dari qiyas itu contohnya menentukan hal haram dari narkotika. Contoh lain dari penggunaan qiyas adalah meminum khamar atau arak adalah perbuatan yang telah ditetapkan oleh nas, yaitu haram. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 dengan bunyi sebab khamar adalah minuman yang memabukkan, maka dikiaskan atau disamakan kepada setiap minuman lain seperti anggur, whisky, dan brandy. Nah, ketentuan hukum meminum minuman tersebut tidak jelas, tapi hukumnya disamakan dengan minuman khamar karena anggur, whisky, dan brandy adalah minuman yang memabukkan. Nah, ada contoh lain lagi, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap yang mewariskan adalah perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas atau al-hadis, yaitu melarang pembunuh memperoleh harta pustaka. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah mendapatkan bagian harta pustaka seorang yang melakukan pembunuhan, karena
Ilat atau sebab dari pembunuhan itu adalah menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Maka tidaklah dibenarkan tujuan itu dan dihukum dengan tidak memperoleh bagian harta warisan. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang menerima wasiat kepada yang memberi wasiat, terdapat padanya ilat atau sebab tersebut, maka dikiaskanlah atau disamakan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh pewaris terhadap orang yang mewariskan. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu kias dan ijma. Sekarang lanjut ke ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama itu ada adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab. Nah, setelah itu manfaat dari ekonomi syariah itu sendiri, yang pertama itu menghindari riba, yang sudah pasti riba itu haram, sekaligus tetap menumbuhkan ekonomi masyarakat di aktivitas sektor real. Nah, yang kedua itu memunculkan anggaran negara yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, yang ketiga mendukung penanggungan sarana dan prasarana yang berguna bagi rakyat. Nah, yang keempat mendukung pengadaan fasilitas pelayanan masyarakat. Yang terakhir distribusi pendapatan yang merata. Nah, yang terakhir ini ada prinsip dasar ekonomi. Yang pertama itu ada tauhid, maslahah dan falah, khalifah atau wakil Allah di bumi, terus ada adil, ukhuwah atau persaudaraan, dan terakhir ulil amri atau pemerintah, dan masih banyak lagi. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang apa yang saya tahu dari ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.